Halo, kita ketemu lagi di pelajaran 34 ya. Pelajaran 34 itu tentang bentuk harus ya. Jadi bentuk harus ini ada dua, yaitu bentuk keharusan dan seharusnya ya. Dan seharusnya juga ada dua ya. Oke, yang pertama itu yang merupakan suatu keharusan, misalnya harus makan ya. Nah ini bentuk nai nainya dihilangin ditambah nakereba narimase, atau informalnya nakereba naranai ya. Jadi harus makan tabe nakereba narimase ya. Terus kalau harus tidur, bentuk nainya jadi neru, jadi nenai, jadi nena kereba narimase ya. Harus tidur, harus pulang, kaerana kereba narimase ya. Ya, cukup jelas ya, gampang ya. Tinggal nanti contoh kalimatnya langsung aja di grup ya, langsung soal latihan. Nah terus yang kedua ini seharusnya ya. Seharusnya ini ada dua juga ya. Yang pertama seharusnya itu karena sudah ada ketentuan ya. Misalnya seharusnya kereta datang jam 7 tepat misalnya. Seharusnya kereta tiba jam 7 tepat. Nah, jadi Dengsha wa chodo shichiji ni suku hazu des. Nah, jadi pakai hazu ya. Untuk yang bentuk seharusnya yang pertamanya, yang sudah ada ketentuannya itu pakai hazu. Misalnya seharusnya dia sudah pulang gitu ya, dari tadi. Oke, dari tadi ya. Jadi sakikara karewa kairu hazu des ya. Seharusnya dia sudah pulang dari tadi. Nah sekarang bentuk yang seharusnya yang kedua ya. Nah ini seperti ada penyesalan ya. Seperti ada penyesalan. Jadi misalnya sekarang badan saya nggak enak nih. Seharusnya tadi waktu naik motor saya memakai jaket misalnya. Ya mungkin dia udah masuk angin gara-gara naik motor ya. Jadi bahasa Jepangnya ima watashi wa chotto karada ga warui desu ne. Saki motorbike ni noru toki jaket o kiru beki desu ta ya. Jadi kira-kira begitu ya. Ya. Contoh yang lain misalnya
seharusnya tadi kamu makan sebelum pergi gitu ya. Nah, mungkin juga dia udah masuk angin ya, karena belum makan. Jadi bahasa Jepangnya apa? Seharusnya tadi kamu makan dulu sebelum pergi. Saki anata wa oh enggak, bukan, sebelumnya dulu ya. Jadi iku mae ni anata wa gohan wo taberu beki deshita ya. Nah, jadi untuk yang seharusnya ini bentuknya jadi pakai bentuk kamus tambah hazu yang tadi ya. Dan yang kedua juga bentuk kamus plus beki ya. Ya. Atau kata sifat juga bisa misalnya. Misalnya apa yang kata seharusnya apa contohnya? Seharusnya dia pintar berbahasa Jepang ya, misalnya. Ya, ini jadi yang pertama tadi. Seharusnya yang pertama pakai hazu ya. Seharusnya dia pintar berbahasa Jepang. Karewa nihongo wo josu hazu desu. Nah, itu yang kata sifat. Nah, yang beki contohnya apa? Yang kata sifat plus beki. Seharusnya tadi dia malu. Nah, bisa. Ini contoh aja ya. Kadang-kadang susah nyari contoh ya. Tapi yang penting polanya benar. Jadi seharusnya tadi dia malu. Saki kanojo wa hazukashi beki desu ne. Nah, desta karena tadi ya. Saki kanojo wa hazukashi hazu desu. Ya. Oh, itu yang pertama ya, seharusnya ya. Seharusnya dia baik-baik saja. Nah, ini juga yang hasu ya. Yang beki apa? Yang sepertinya ada penyesalan. Seharusnya dia tidak malu ya. Sekarang pakai tidak ya. Jadi kanojo wa asukashi kunai beki desu. Ya, kira-kira gitulah ya. Kadang-kadang susah nyari contoh. Tapi yang penting bisa dimengerti polanya. Jadi ada tiga tuh, yang keharusan, yang nakereba narimaseng, terus yang seharusnya itu bentuk kamus plus atau kata sifat plus hazu. Itu yang udah ketentuan ya. Terus yang seperti penyesalan itu ada pakai beki ya, bentuk kamus atau kata sifat plus beki des atau desta ya kalau lampau. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Sampai di sini dulu. Ya mata.